Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Fauzia dengan NIM 2311303032003. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan hasil bacaan saya terhadap artikel Gold di tahun 2006 yang berjudul AMII Education Guide Number 29 Evaluating Educational Programs. Artikel ini merupakan panduan bagi siapapun yang ingin melakukan evaluasi program pendidikan. Konteksnya memang di bidang kedokteran, tapi prinsip-prinsipnya bisa diterapkan pada program pendidikan secara umum. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat isi artikelnya, kemudian membahas atau gagasan yang menurut saya paling penting, dan mengaitkannya dengan contoh program pendidikan yang saya kenal. Pertama, Goldie menjelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan menilai. Karena sifatnya menilai, evaluasi tidak pernah benar-benar bebas akan nilai, di mana selalu ada sudut pandang dan kepentingan dari pihak yang melakukannya. Ia juga membedakan evaluasi dengan asesmen. Asesmen lebih berfokus pada pengukuran hasil belajar siswa, misalnya melalui nilai ujian. Sementara evaluasi cakupannya itu lebih luas, yaitu mengumpulkan informasi tentang keseluruhan program sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi nilai siswa itu sebenarnya hanya salah satu sumber data yang digunakan dalam evaluasi program secara menyeluruh. Selanjutnya, Goldie menjelaskan 3 tujuan evaluasi. Pertama, untuk akuntabilitas, yaitu memastikan dana dan sumber daya digunakan secara efisien. Dan yang kedua, untuk pengetahuan, yaitu membangun pemahaman baru mengenai suatu kebijakan atau program. Dan yang ketiga, untuk pengembangan, yaitu memperkuat kapasitas program itu sendiri. Nah, bagian yang menurut saya cukup menarik adalah pembahasan tentang peran dan etika evaluator. Seorang evaluator ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu ia bisa berdampak pada reputasi seorang, karir seseorang, bahkan keberlangsungan sebuah program. Karena itu, Goldie mengutip 5 kekeliruan etis yang diidentifikasi oleh House. Salah satu contohnya adalah clientism, yaitu kecenderungan evaluator menuruti apapun yang diminta klien, padahal belum tentu itu tepat secara etis. Nah, contoh lain adalah pluralism, yaitu ketika evaluator hanya mendengarkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, sementara suara-suara yang lebih kecil justru terabaikan. Nah, untuk tahap perancangan, Goldie memberikan semacam kerangka pertanyaan, mulai dari alasan mengapa evaluasi ini diperlukan, siapa yang akan melaksanakannya, hingga metode apa yang akan digunakan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Ia juga menyebutkan 8 dimensi rancangan evaluasi dari Streeck. Misalnya, dimensi formatif versus sumatif. Itu perbedaan antara evaluasi yang dilakukan saat program masih berjalan dengan evaluasi yang dilakukan setelah program itu selesai. Terkait pendekatan evaluasi, terdapat 6 kategori model, mulai dari yang berfokus pada pencapaian tujuan program, kebutuhan manajemen, hingga yang melibatkan partisipan secara aktif. Goldie menegaskan bahwa tidak ada satu model yang paling tepat untuk semua situasi. Pemilihannya tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing evaluasi. Nah, dari keseluruhan artikel ini, menurut saya gagasan yang paling penting adalah bahwa evaluasi bukanlah kegiatan yang netral atau bebas nilai. Ini poin yang menurut saya sering luput dari perhatian. Kita cenderung berasumsi bahwa jika evaluasi dilakukan dengan data dan metode yang ilmiah, hasilnya otomatis objektif. Padahal menurut Goldie, sejak awal mulai dari pertanyaan apa yang diajukan hingga pihak mana yang didengar pendapatnya, proses ini tuh sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh evaluator. Hal ini penting untuk disadari karena jika tidak, evaluasi berpotensi menjadi bias. Misalnya, hanya mempertimbangkan suara pihak yang memiliki kekuasaan, sementara suara peserta program yang justru paling merasakan dampaknya tidak terwakilkan. Nah, jika dikaitkan dengan contoh yang saya kenal, saya melihat relevansinya dengan evaluasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah kita. Apabila evaluasinya hanya bersumber dari laporan kepala sekolah atau dinas pendidikan, yang tentu memiliki kepentingan agar programnya terlihat berhasil. Hasilnya itu bisa berpotensi bias, sejalan dengan konsep pluralisme yang saya sebutkan sebelumnya. Namun, apabila suara guru yang langsung mengajar atau bahkan siswa dan orang tua turut didengarkan, evaluasi tersebut akan jauh lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, gagasan Goldie ini menurut saya sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, demikian rangkuman dan pemikiran saya mengenai artikel Goldie. Intinya, evaluasi program pendidikan bukan hanya soal angka dan metode, tetapi juga soal siapa yang didengar dan nilai-nilai apa yang dipegang oleh evaluator. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.